Berkaitan dengan saat ini Indonesia juga tengah dalam proses untuk bergabung ya bersama dengan BRICS begitu, sehingga nanti tentu akan ada dinamika ke depannya ya untuk hubungan perdagangan kita dengan negara-negara yang masuk ke ataupun juga menjadi anggota dari BRICS ini sendiri. Nah, khusus berkaitan dengan ekspor impor kopi kita dengan negara-negara ini, seperti apa mungkin dinamika yang akan terjadi ke depannya dengan Indonesia bergabung sebagai anggota BRICS? Yang perlu diperhatikan, sebetulnya hanya dari BRICS itu Brasil penghasil kopi nomor 1 di dunia. Rusia salah satu consumer kopi nomor 1 di dunia, bukan nomor 1 lah, akan mengejar karena mereka sekarang lagi naik-naik daun ya untuk kopi. Kemudian India juga penghasil kopi. Kemudian China juga penghasil kopi. Kalau saya cerita orang juga ngeri. China itu di daerah Yunnan, daerah teh itu mereka menghasilkan robusta, arabica kopi, kemudian di Hainan itu robusta. Arabicanya juga kuantitinya lebih besar daripada Indonesia. Ya, tapi karena dia berusaha mengejar, tapi dia hampir di dunia coffee shop dunia tidak memakai dia karena apa? Dia tetap memakai Indonesia punya karena Indonesia punya itu adalah specialty. Karena mana dikelilingi gunung berapi rasanya juga beda dibanding yang lain. Kalau China itu saya udah ngomong sama mereka, you have a fine coffee maupun Vietnam, but you don't have a specialty karena memang mereka bisa proses bagus sehingga menghasilkan fine coffee. Jadi makanya mereka tidak bisa dipakai. Kemudian kalau South Africa masih belum mature, pemakaian kopi belum banyak. Jadi juga karena keadaan keuangan mereka tidak sejauh itu gitu. Jadi untuk itu kita masih ada kesempatan yaitu hanya di South Africa sama Rusia. Yang lainnya itu malah kita kemungkinan besar akan harus impor dari mereka karena mereka juga punya kopi yang kuantitinya lumayan banyak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu banyak kesempatan di situ. Yang kita kejar probably mungkin hanya South Africa. Rusia dan South Africa. Tapi potensi peningkatan ekspor ya untuk dua negara ini sendiri seperti apa? Oh sangat, karena South Africa itu masih belum mature, jadi sangat mudah sekali. Jadi kesempatan untuk ke situ karena selama mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka pasti untuk minum kopinya ada gitu. Ya, kalau Rusia itu memang berkejar-kejaran ada. Dulu selama ini mereka lebih banyak 3-in-1 dan saya lihat ini memang 3-4 tahun terakhir ini mereka udah mulai juga beli specialty kopi kita. Ya, tapi biarpun belum tinggi misalnya 1-2 kontainer itu per 3 bulan 4 bulan mereka sharing beberapa roaster gitu. Jadi belum terlalu tinggi seperti Amerika gitu. Oke, baik. Dari Ega sendiri seperti apa begitu tadi ya berkaitan dengan hal yang sama ya tadi ketika kita menjadi anggota dari BRICS sendiri, kesempatan ekspor impor juga dinamikanya juga mungkin akan terbuka begitu ya, semakin ramai begitu ya mungkin. Nah, ini seperti apa nanti yang menjadi dinamika atau perubahan yang bisa di-grab juga oleh kita begitu sebagai market tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pran ataupun juga mungkin secara impor begitu ya, seperti apa pengaruhnya? Untuk ekspor sendiri setelah Indonesia nantinya resmi bergabung sebagai mitra BRICS, kami rasa dapat membuka peluang pasar baru, Iva. Mungkin betul lebih banyak ke Rusia dan juga ke Afrika Selatan, namun juga ada potensi dikarenakan kekurangan pasokan kopi di Brazil dan juga di Vietnam akan ada possibility untuk kita saling melengkapi ya, saling memenuhi kebutuhan apabila nantinya negara-negara importir kopi tidak dapat kopi cukup dari Brazil maupun dari Vietnam. Jadi peluang itu pasti ada, namun selain itu juga dapat mempermudah ekspor kita dan juga mengurangi hambatan tarif bila kita nantinya sudah bergabung sebagai mitra BRICS begitu, Iva. Oke, baik. Nah, tadi berkaitan juga dengan tarif begitu, apa menjadi concern utama begitu untuk tadi bergabungnya dengan BRICS sendiri atau keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan? Itu sangat karena memang Brasil sama Vietnam ini sangat tertutup gitu, tidak banyak mengizinkan untuk kopi-kopi Indonesia masuk ke mereka. Mereka itu sangat bariernya lumayan ada gitu, karena protektif ya, karena memang Brasil itu yang salah satu yang sampai hari ini tidak melakukan import. Padahal tahu sendiri kalau Brasil itu sama Vietnam itu pada dasarnya bukan robusta, mereka itu sejenis varietasnya, tapi mereka itu lebih conilon karena conilon itu ada flavor dan aroma, kalau robusta itu ada body. Jadi makanya robusta itu sangat penting di dunia karena dikejar orang karena untuk produk-produk tertentu gitu. Jadi memang itu yang harus kita lakukan supaya mereka open ya. Moga-moga nanti akhir bulan ini kan ada APEC di Lima
sama G20 di Rio. Moga-moga RI1 bisa berbicara dengan presiden-presiden Brasil untuk membuka pasarnya buat kita. Ya. Kesempatan begitu ya, Bapak. Karena memang ada agenda juga di sana ya. Iya. Udah ada pertemuan sama kedutaan bulan lalu, Mbak, karena memang kita harus mengejar supaya mereka membuka pasar buat kopi-kopi kita. Kan. Cuma ya kopi-kopi kita ternyata kopi kita juga sangat shortage gitu. Gimana kita mengekspor gitu, Mbak tahu sendiri kalau Mbak bilang tadi 270 290 itu saya udah tutup mata, Mbak. Kalau zaman saya itu sampai 700 ton, 600 ton gitu. Artinya penurunannya lumayan ya? Lumayan, Mbak. Makanya untungnya kan kalau dilihat perdagangan kan selalu keluarnya itu kan angka dolarnya, Mbak, karena memang harganya tinggi dan makanya sangat gitu. Kalau dari kuantiti, aduh saya tutup mata, saya dagang sepanjang dulu saya dagang kopi ini baru kita itu merasa kopi ini kok sangat berharga sekali gitu sekarang. Artinya semakin ke depan nanti akan semakin berharga begitu ya. Itu. Jadi memang produktivitas tadi sekali lagi menjadi concern utama yang perlu ditingkatkan begitu ya. Baik, nah tadi kita sudah membahas dari sisi produktivitas, kemudian juga dari ekspor, dari pasar-pasar baru, market-market baru yang tentunya bisa dieksplor ke depannya, harapannya juga jalur-jalur baru bisa dibuka begitu. Tapi seperti apa mungkin dengan memaintain market-market yang sudah ada selama ini, utamanya dari Eropa juga kan yang jelas begini, cukup besar. Kalau maintain market nggak perlu takut. Apapun produksi kita akan diserap oleh dunia karena memang quality kopi kita udah spesial, robusta kita bagus dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperbaiki produktivitas. Tapi kita memperbaiki produktivitas, kalau kita tidak bawa harga bagus gimana gitu. Makanya 17 tahun lalu saya mengadakan kontes kopi specialty Indonesia KKSI. Minggu lalu baru selesai yang ke-16 gitu. Tujuan saya waktu saya melakukan orang semua bilang Pranoto gila gitu. Tujuan saya harus bisa menciptakan ini. Juri saya semua dari trader dunia saya undang. Selalu saya tanya enak bayar lu gitu. Ya. Dan saya begitu. Jadi inilah terbukti selama ini akhirnya kopi ada harga. Dengan adanya harga ini sehingga petani kita juga udah usur tua. Semoga anak-anaknya itu mau bertani lagi sehingga muncullah petani milenial. Jangan sampai kita nggak sustain kopi karena nggak ada petani milenial. Nah itu yang saya lakukan waktu itu. Nggak kepikir oleh orang-orang, saya udah mikirin. Kita kalau tidak melakukan itu, aduh, kita benar-benar kekurangan kopi ya. Itu salah satunya seperti yang di data yang dari Mbak Amel ya. Ya, Manuela, ya. Ya itu yang terjadi. Jadi